Deadly storms across multiple states, at least 24 people dead, including a father and son taking shelter under a tree. Tonight, the violent earthquake striking San Diego County and the entire region is now bracing for aftershocks. Menunggu dengan cemas apa yang mungkin terjadi berikutnya. Semua ini terasa lebih dari sekadar rangkaian peristiwa acak. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Bukan hanya di berita utama, bukan hanya di langit, tetapi di atmosfer yang mengelilingi kita. Sesuatu yang sulit dijelaskan, namun terasa nyata. Alam seakan berbicara, merintih, dan mengguncang dunia dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Badai telah menerjang daratan, menghancurkan lingkungan, mencabut kehidupan dari akarnya. 24 orang telah pergi begitu saja. Dan kisah ayah serta anak itu terus terbayang, seakan menjadi simbol dari kerapuhan manusia di tengah kekuatan yang jauh lebih besar. Namun, apakah ini hanya tragedi? Ataukah ini terasa seperti sebuah pesan? Mari kita telusuri bersama apa yang sebenarnya terjadi di berbagai penjuru dunia. Sementara alam menunjukkan kekuatannya di Amerika, ketegangan lain berkembang jauh di luar negeri. Iran dengan sikap yang tegas dan penuh perhitungan melontarkan ancaman yang tidak hanya berdampak secara politik, tetapi juga memicu resonansi yang lebih dalam bagi sebagian orang. Resonansi yang bersifat ideologis, bahkan spiritual. Sebagian melihat ini sebagai bagian dari dinamika geopolitik biasa, perebutan pengaruh, kekuasaan, dan kepentingan. Namun bagi yang memandang dunia melalui lensa sejarah dan keyakinan, peristiwa-peristiwa seperti ini seringkali terasa seperti pola yang berulang. Sejarah memang memiliki caranya sendiri untuk beresonansi. Dunia mungkin menganggap ini sekadar konflik lain, tetapi bagi sebagian orang, ada kesan bahwa semua ini terjadi dengan ritme tertentu, seolah mengikuti alur yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Kisah-kisah masa lalu pun kembali teringat, seperti ketika seorang penguasa besar mengejar keyakinannya sendiri hingga ke batas kehancuran, tidak menyadari bahwa langkahnya justru membawanya menuju titik balik sejarah. Momen seperti itu bukan hanya mengubah satu bangsa, tetapi mengguncang dunia. Dan kini, perhatian kembali tertuju ke Timur Tengah. Bukan semata karena politik atau sumber daya, tetapi karena wilayah ini selalu menjadi pusat dari begitu banyak peristiwa penting dalam sejarah manusia. Ketegangan di Israel, situasi di Gaza, gejolak di Yaman, semuanya membentuk gambaran kompleks yang sulit diabaikan. Di balik itu, kekuatan-kekuatan global terus bergerak, menyesuaikan posisi, bersiap menghadapi kemungkinan yang belum sepenuhnya jelas. Namun, penting untuk diingat, tidak semua yang tampak sebagai kekacauan benar-benar tanpa arah. Banyak faktor, alam, politik, ekonomi, dan sosial saling berinteraksi, menciptakan apa yang kita saksikan hari ini. Beberapa fenomena alam juga menjadi sorotan. Perubahan pada aliran sungai besar, aktivitas bawah laut, hingga gejala-gejala yang masih diteliti oleh para ilmuwan. Semua ini mengingatkan kita bahwa bumi adalah sistem yang hidup dan dinamis, terus berubah seiring waktu. Laut, daratan, dan langit semuanya menyimpan cerita yang belum sepenuhnya kita pahami. Apakah ini awal dari sesuatu yang baru? Ataukah ini hanya kelanjutan dari siklus panjang yang telah berlangsung selama ribuan tahun? Satu hal yang pasti, dunia sedang bergerak, dan kita semua berada di dalamnya, menyaksikan, merasakan, dan mencoba memahami. Dan mungkin di tengah semua ini, yang paling penting bukan hanya mencari jawaban, tetapi juga belajar untuk melihat dengan lebih jernih, berpikir dengan lebih tenang, dan tetap manusiawi di tengah ketidakpastian. Yerusalem bukan sekadar pusat perhatian dunia. Bagi banyak orang, ia adalah simbol persimpangan antara sejarah, keyakinan, dan harapan. Dan kini, sorotan kembali tertuju ke sana, seolah-olah kota itu sedang berbicara lebih keras dari sebelumnya. Sementara itu di berbagai belahan dunia, bumi seakan menunjukkan gejolak yang sulit diabaikan. Tanah bergetar, cuaca berubah tak menentu. Badai datang di waktu yang tidak biasa. Kilat menyambar tanpa diiringi guntur yang jelas.
Tornado muncul di wilayah yang jarang mengalaminya. Langit pun terkadang tampak berbeda, kemerahan sebelum fajar atau kelabu yang tidak biasa saat senja. Fenomena-fenomena ini memunculkan pertanyaan, sekaligus rasa gelisah. Di alam liar, perilaku hewan pun kadang berubah. Anjing melolong lebih sering, burung terbang berputar-putar tanpa arah yang jelas. Bagi sebagian orang, ini terasa seperti tanda. Bagi yang lain, ini adalah fenomena alam yang masih terus dipelajari. Namun satu hal yang pasti, banyak orang merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Seolah-olah dunia sedang mencoba menarik perhatian kita. Bangunlah, perhatikan. Lalu muncullah cerita dari sebuah malam di Oklahoma. Di tengah keheningan, ketika sebagian besar orang terlelap, sebuah suara terdengar. Bukan suara yang mudah dijelaskan. Bukan sekedar guntur, bukan sirena, bukan pula suara mesin. Ia rendah, panjang dan bergetar cukup kuat untuk membangunkan orang dari tidur mereka. Sebagian orang menggambarkannya bukan hanya sebagai suara yang terdengar, tetapi sesuatu yang terasa di dada, di tulang, bahkan hingga ke dalam diri. Orang-orang keluar rumah, mencoba mencari sumbernya. Ada yang mengira itu ledakan, ada yang mencari tanda-tanda badai. Namun yang mereka temukan hanyalah malam yang tetap sunyi dengan gema samar yang perlahan menghilang. Seorang warga setempat yang telah tinggal di sana selama puluhan tahun menggambarkan pengalamannya dengan suara bergetar. Ia mengatakan bahwa suara itu terasa berbeda dari apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Bukan sekedar bunyi, melainkan pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam hitungan menit, media sosial dipenuhi rekaman dan kesaksian. Orang-orang dari berbagai tempat mulai berbagi pengalaman serupa. Suara-suara aneh yang pernah terdengar di berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian mengaitkannya dengan fenomena atmosfer atau aktivitas geologi, sementara yang lain melihatnya dari sudut pandang yang lebih spiritual. Namun yang membuat malam itu berbeda adalah reaksi orang-orang. Banyak yang merasa terdorong untuk keluar rumah, menatap langit, seolah-olah ada sesuatu yang memanggil. Dan disitulah pengalaman menjadi semakin subjektif, berbeda bagi setiap orang. Beberapa mengaku melihat cahaya aneh di langit. Yang lain hanya melihat langit malam seperti biasa, namun merasakan ketenangan atau justru kegelisahan yang mendalam. Ada yang berlutut dalam doa, ada yang hanya terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Cerita-cerita pun berkembang. Sebagian orang mengaitkannya dengan gambaran dalam kitab suci tentang tanda-tanda di langit, tentang peringatan, tentang momen ketika dunia seakan berhenti sejenak dan manusia dipaksa untuk merenung. Namun penting untuk dipahami, pengalaman seperti ini seringkali sangat personal. Apa yang dilihat atau dirasakan seseorang belum tentu sama dengan yang dialami orang lain. Dalam situasi penuh emosi dan ketidakpastian, persepsi manusia bisa sangat kuat, bahkan membentuk makna yang berbeda-beda. Di tengah dunia yang dipenuhi konflik, bencana, dan perubahan cepat, momen seperti ini menjadi cermin, memantulkan ketakutan, harapan, dan keyakinan manusia. Apakah ini pertanda besar? Apakah ini hanya fenomena alam yang belum sepenuhnya dipahami? Atau apakah ini panggilan untuk berhenti sejenak dan merenung? Jawabannya mungkin tidak sederhana. Namun satu hal yang jelas, ketika dunia terasa bergetar, baik secara fisik maupun emosional, manusia cenderung mencari makna. Mereka melihat ke langit, ke sejarah, ke keyakinan mereka, mencoba menemukan jawaban di tengah ketidakpastian. Dan mungkin disitulah inti dari semua ini, bukan pada apa yang pasti terjadi, tetapi pada bagaimana manusia meresponsnya. Karena di tengah badai, suara aneh, dan cerita-cerita yang berkembang, yang paling penting bukan hanya apa yang kita lihat atau dengar, tetapi bagaimana kita memahami, menyaring, dan tetap berpijak pada kenyataan sambil menjaga harapan tetap hidup. Apakah ini kebetulan? Bagi sebagian orang, tidak. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang mencoba menarik perhatian manusia, sesuatu yang lebih besar dari sekedar peristiwa yang bisa diukur atau dihitung. Setelah malam itu, pertanyaan bermunculan tanpa henti. Stasiun berita dipenuhi laporan. Para ilmuwan mulai menyusun hipotesis. Pejabat setempat mencoba menenangkan publik sambil mencari penjelasan yang masuk akal.
Namun semakin banyak yang ditelusuri, semakin jelas satu hal. Belum ada jawaban yang benar-benar memuaskan semua pihak. Tidak tercatat badai, tidak ada gangguan cuaca ekstrim. Aktivitas seismik pun tidak menunjukkan sesuatu yang signifikan. Radar bersih, monitor tenang, langit tampak normal. Namun ribuan orang bersaksi bahwa mereka mendengar sesuatu. Sebagian mengaku melihat sesuatu. Ketika dimintai keterangan, seorang juru bicara setempat hanya bisa memberikan pernyataan singkat yang mencerminkan kebingungan banyak pihak bahwa penyelidikan telah dilakukan, namun belum ditemukan penjelasan yang pasti. Berbagai teori pun bermunculan. Ada yang menyebut kemungkinan fenomena atmosfer langka, ada yang mengaitkannya dengan gangguan magnetik, bahkan ada yang menyinggung kemungkinan efek psikologis kolektif, bagaimana tegangan dan ekspektasi bisa mempengaruhi persepsi manusia. Namun di sisi lain, banyak orang merasa bahwa penjelasan-penjelasan itu belum cukup. Bukan karena sains tidak penting, justru sebaliknya, sains adalah alat utama untuk memahami dunia. Tetapi, ada pengalaman tertentu yang terasa begitu kuat secara emosional dan personal hingga sulit sepenuhnya dijelaskan hanya dengan data. Bagi mereka yang memiliki keyakinan spiritual, peristiwa itu dipahami dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai bukti yang harus diuji di laboratorium, tetapi sebagai pengalaman yang dirasakan secara batiniah. Sebuah momen yang menggugah, yang membuat seseorang berhenti, berpikir, dan mungkin melihat hidup dari sudut pandang yang baru. Seorang pemuka agama setempat menggambarkannya dengan sederhana, bahwa manusia terlalu sering sibuk dengan rutinitas, layar, dan masalah sehari-hari, hingga lupa untuk mendongak melihat sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan mungkin menurutnya, itulah inti dari semuanya. Bukan semata-mata tentang suara itu sendiri, tetapi tentang respons manusia terhadapnya. Karena ada satu hal yang tidak bisa disangkal, peristiwa itu meninggalkan dampak. Dalam hitungan jam, cerita dari Oklahoma menyebar ke seluruh dunia. Video dibagikan, kesaksian diterjemahkan ke berbagai bahasa, diskusi muncul di mana-mana. Dunia menyaksikan dengan rasa penasaran, skeptisisme, bahkan ketakutan. Dan sesuatu yang menarik mulai terjadi. Orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu memikirkan hal-hal spiritual mulai bertanya, bukan karena mereka langsung percaya, tetapi karena mereka merasa terdorong untuk mencari tahu. Apakah ada penjelasan yang belum kita pahami? Bagaimana jika pengalaman manusia lebih kompleks dari yang kita kira? Di sisi lain, para skeptis tetap mengingatkan pentingnya kehati-hatian, bahwa kesaksian, sekuat apapun tetap perlu diverifikasi, bahwa sejarah telah menunjukkan bagaimana persepsi bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun justru disitulah peristiwa ini menjadi menarik, karena ia berdiri di persimpangan antara dua dunia, antara keyakinan dan rasionalitas, antara pengalaman pribadi dan bukti objektif. Dan mungkin tidak semua hal harus langsung disimpulkan. Sebagian pertanyaan memang membutuhkan waktu. Jika ini hanyalah fenomena alam yang belum dipahami, maka penelitian akan membawanya ke dalam penjelasan yang lebih jelas. Jika ini adalah pengalaman kolektif yang dipengaruhi faktor psikologis, maka ilmu pengetahuan juga akan perlahan menguraikannya. Namun, jika bagi sebagian orang ini adalah momen refleksi spiritual, maka nilainya tidak terletak pada pembuktian eksternal, melainkan pada perubahan internal yang ditimbulkannya. Dan sekarang, pertanyaan yang tersisa bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Akankah ada peristiwa serupa? Akankah fenomena ini berkembang atau justru mereda seiring waktu? Belum ada yang benar-benar tahu. Bukan para pejabat, bukan para ilmuwan, bahkan bukan para pemimpin spiritual sekalipun. Namun, dunia telah berubah, setidaknya sedikit. Karena ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi, sesuatu yang membuat manusia berhenti, bertanya dan merenung, itu meninggalkan jejak. Dan mungkin, di tengah semua ketidakpastian ini, satu hal yang paling penting adalah tetap berpikir jernih, tetap terbuka, dan tetap mencari kebenaran, tanpa kehilangan rasa kemanusiaan kita.
Namun, satu hal terasa jelas bagi banyak orang yang mengalaminya. Malam itu meninggalkan jejak yang dalam, bukan hanya karena suara yang terdengar, tetapi karena dampak yang ditinggalkannya. Rasa tak tenang, pertanyaan yang terus berputar, dan kesadaran bahwa tidak semua hal mudah dijelaskan dalam sekejap. Seorang pejabat setempat bahkan mengakui di depan publik bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan alami yang dapat memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Pernyataan itu sederhana, namun cukup untuk memperdalam misteri. Laporan-laporan pun terus berdatangan, terutama dari daerah pedesaan di sekitarnya. Para petani mulai menceritakan sesuatu yang mereka anggap tidak biasa. Hewan-hewan ternak bertingkah berbeda sebelum suara itu terdengar. Ada yang gelisah, ada yang berlarian tanpa arah, dan ada pula yang justru diam membeku. Seorang petani menggambarkan bagaimana kawanan dombanya berdiri diam menatap ke arah langit seolah memperhatikan sesuatu. Mereka tidak mau bergerak, tidak mau masuk ke kandang, hanya diam dalam keheningan yang ganjil. Fenomena ini memunculkan banyak pertanyaan. Dalam beberapa kasus, perilaku hewan memang dapat berubah karena faktor lingkungan seperti perubahan tekanan udara, suara frekuensi rendah, atau getaran yang tidak disadari manusia.